Selamat sore teman-teman. Kalau biasanya kita berbicara tentang relawan, organ relawan, dan bagaimana mereka melakukan satu aktivitas untuk pemenangan Bapak Ganjar Pranowo, sekarang kita berbicara tentang substansi dari kegiatan organ-organ relawan yang mereka tidak hanya melakukan kegiatan yang hura-hura saja, tetapi ternyata mereka juga memiliki seperangkat organisasi di organ relawan yang juga memikirkan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa kini dan masa mendatang, supaya nanti pengkayaan ilmu yang diambil oleh teman-teman organ relawan ini bisa disuplai kepada calon presiden dan menjadi concern buat beliau untuk kira-kira peta jalan pembangunan masa depan seperti apa. Nah, hari ini saya bersama dengan Pak Joko, panggilannya Pak Joko ini, tapi Pak Joko Santo ini pakar energi yang saat ini juga banyak berkiprah di relawan yang namanya RGB, Rencang Ganjar Berjaya. Heran kan? Nah, teman-teman relawan memiliki segepok kepakaran yang nanti bisa dipakai untuk memaksimalkan apa kira-kira sumbangsih para relawan kepada Bapak Ganjar Pranowo terkait dengan concern-concern kebutuhan Indonesia di masa depan. Nah, karena kita berbicara tentang seluk-beluk energi terbarukan, maka tidak salah kiranya saya berbicara dengan Pak Joko hari ini. Nanti silakan beliau memperkenalkan diri, tapi saya perlu memberikan prakata sedikit. Mengapa kita perlu mengangkat terkait dengan energi dan energi terbarukan? Di mana posisi Indonesia dalam kancah dunia energi dan energi terbarukan di Indonesia? Kalau selama ini biasanya energi kita pakai dari energi fosil ya Pak Joko ya? Betul, Pak. Dan tampaknya juga Indonesia dulu penghasil minyak bumi yang cukup bagus kan? Betul. Bahkan menjadi anggota OPEC. Tapi sekarang Indonesia udah mendekati net importer dari minyak bumi kan? Iya, betul. Jadi masih layak juga menjadi anggota OPEC ya. But anyway, kita bicara tentang energi terbarukan. Energi terbarukan ini menjadi menarik. Mengapa Indonesia menjadi penting di kancah internasional? Karena energi terbarukan, ternyata Indonesia itu memiliki cadangan energi terbarukan yang cukup atau bahkan bisa dibilang besar di dunia, hampir terbesar lah. Ya, kita tidak bicara Rusia atau Alaska yang memiliki banyak cadangan energi ya di sana ya, kebanyakan juga energi fosil. Tapi Indonesia, saya mau bacakan sedikit nih. Indonesia merupakan lokasi dengan renewable yang sangat besar di dunia dengan potensi sebesar 441 gigawatt. Ini jumlah energi yang sangat masif, 441 gigawatt. Tapi pemanfaatannya belum optimal. Nah, survei menunjukkan bahwa baru sekitar 11,2 gigawatt atau hanya 2,5% data per Januari 2022 yang dilansir oleh Kementerian SDM yang bisa dioptimalkan. Kecil sekali, masih 2,5%. Lebih baru lagi, data juga menunjukkan bahwa panas bumi yang ada di dalam perut Indonesia itu baru dipakai kurang lebih 9,5% dari potensi sebesar 24 gigawatt. Iya, iya. Mengerikan, masih sangat sedikit. Iya. Artinya apa? Dengan potensi sebesar itu, dengan tingkat penggunaan di renewable energy ini masih sangat memiliki peluang yang luar biasa. Nah, kita pengen tanya pada Pak Joko sebagai Sekjen RGB dan Dewan Pakar di RGB, bagaimana melihat situasi ini sehingga kira-kira nanti ke depan Pak Joko bisa merumuskan satu paper kepada presiden kita di masa depan agar pemanfaatan energi terbarukan ini bisa dioptimalisasi lagi di masa depan. Nah, sebelum sampai ke sana saya mau tanya Pak Joko cerita dikit dong tentang jenengan. Kenapa Anda bisa dibilang ahli di energi terbarukan ini? Teman-teman Anda bilang apa tentang diri Anda, Pak Joko? Oh iya, iya. Makasih Pak Danang. Ya, jadi awalnya di tahun 2004 itu sebelum undang-undang mengenai ketenaga listrikan tahun 2009 diundangkan, saya sudah mulai terjun di bidang energi terbarukan. Jadi 2004 kemudian sampai hari ini ya, saya masih berkecimpung di dunia energi terbarukan. Kemudian 2019 itu
saya diminta sama Pak Dirjen IBTKE untuk menjadi anggota Komisi Teknik di energi baru terbarukan di IBTKE. Pak Joko PNS juga bukan? Bukan Oh, PNS. bukan. Jadi wira swasta atau ya, profesional di ya, situ? saya di swasta, Pak. Jadi sekarang saya juga jadi anggota asosiasi pengembang PLTA di Indonesia. Asosiasi Pengembang PLTA di Indonesia? Iya, betul. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Kemudian saya juga menjadi anggota ITC 339 internasional. Jadi itu ITC? bergerak di bidang hidro, mini hidro, secara internasional yang menyusun standar-standar mengenai hydropower, Pak. Nah, itu tak kembangkan di Indonesia. Hydropower, yang terkait dengan skala kecil, mikrohidro, atau hidropower dengan skala yang besar? Kalau yang internasional, saya masih di mini hidro. Nah, klasifikasi mini hidro kan di bawah 10 mega. Kalau PLTA di atas 10 megawatt, Pak. Oh, gitu ya. Jadi bisa masuk ke ranah mikro power sampai ke besar ya. Betul, tenaga listrik besar gitu. Iya, itu. Jadi mulai di situ saya mulai tertarik. Kenapa saya mulai berkecimpung di dunia energi baru terbarukan? Karena dasar saya sebenarnya di geologi. Nah, geologi itu kan sebenarnya larinya ke tambang, minyak bumi. Nah, karena saya tahu bahwa kekayaan alam di Indonesia itu besar, Pak. Besar, kemudian energi baru itu sangat melimpah. Nah, pemanfaatan saat itu belum terlalu optimal. Bahkan tadi Bapak juga sebutkan itu pemanfaatan data Kementerian SDM 2,5%. Baru 2,5% yang tereksploitasi istilahnya, tereksplorasi. Masih sangat kecil. Masih sangat kecil dan itu peluang untuk kita mengembangkan baik dari sisi pengusaha maupun untuk kemakmuran rakyat. Iya. Ini pertanyaan nyeleneh dikit. Bapak kan alumni BOSA. Iya. Popri 1 Jogja. Betul, Pak. Di universitas di mana, Pak? Saya di Universitas UPN Veteran Jogja, Pak. Jogja juga? Iya, di Jogja. Jadi lulus dari BOSA dengan kawan-kawan relawan Ganjar ini, yang dulu SMA-nya kan suka tawuran ya dulu ya, zaman angkatan saya. Jadi kalau lihat film Dilan itu persis seperti itu waktu BOSA. Saya lanjut di UPN Jogja, Pak. Terkait dengan keterlibatan Pak Joko di relawan Ganjar Berjaya ini, apa misinya, Pak? Anda nih ahli energi dan punya bisnis besar di sektor energi, tapi tetap aja terkait dengan teman-teman aktivitas di relawan. Betul. Ada motif apa, Pak? Ya, seperti tadi Pak Danang sampaikan, kalau di relawan Ganjar ini tidak hanya kita mencari masa untuk relawan Ganjar, tapi kita juga harus punya knowledge yang bisa dipakai untuk masukan Pak Ganjar dari sisi energi, ketenaga listrikan, dari sisi pertanian dan lain-lain, Pak. Jadi itu gunanya relawan Ganjar ini kaya akan sumber daya. Jadi itu harus dikembangkan. Jadi nggak sekedar hura-hura kampanye ya kan? Iya, di sisi lain juga harus bisa punya knowledge yang tinggi untuk memberikan masukan kepada Pak Ganjar untuk Indonesia tercinta kita, Pak. Oke, menarik ya. Teman-teman bisa bayangkan tuh, ahli seperti beliau dengan bisnis besar seperti beliau pun tetap mau bergerak untuk mendorong calon presiden yang pantas untuk menduduki pimpinan presiden di Republik kita ya. Amin. Dan tentu ke Mas Ganjar ya. Oke, Pak Joko, cerita sedikit tentang pemikiran jenengan. Apa yang bisa dikembangkan lagi di sektor renewable di Indonesia ini? Karena mengingat bahwa net zero target Indonesia juga tidak lama lagi tuh. Betul. Jadi sepanjang kepemimpinan G20 kemarin kan Presiden juga punya target tuh 2035 harus sampai sekian, 2045 sampai sekian. Nah ini Bapak pikirkan apa terkait dengan itu? Iya, betul Pak. Jadi bertitik tolak dari kata-kata Obama waktu itu jadi presiden,
mengenai energi terbarukan ini, beliau berkata bahwa to truly transform our economy, protect our security, and save our planet from the ravages of climate change. We need to ultimately make clean renewable energy the profitable kind of energy. Nah, maksudnya ini mendorong benar-benar tidak hanya Amerika ya, tapi iya, seluruh dunia ya kan? dengan energi terbarukan ini akan mentransformasikan ekonomi dan bisa melindungi keamanan. Jadi itu sangat menarik kata-kata Obama itu. Terus kembali ke kita bahwa energi baru terbarukan ini pada dasarnya kita bagi dua, Pak. Yang pertama energi infrastructure electricity. Yang kedua adalah intelligence electricity. Intelligent electricity. Ya, ya. Oke, tadi infrastruktur electricity. Ya, infrastruktur electricity itu maksudnya kita menyiapkan mulai dari pembangkitan, kemudian mulai dari transmisi, yang ketiganya mulai distribusi, Pak. Distribusi ke user. Ke user. User bisa rumah tangga biasa, Rumah tangga, bisa manufacture, pabrik, ya, pariwisata dan lain-lain. Ini itu terkait dengan infrastruktur. Kalau yang intelligent electricity itu menyangkut pengembangan, kan teknologi harus berkembang terus, dan renewable energy ini harus mengikuti perkembangan, Pak. Jadi di situ bisa dibuatkan seperti smart grid. Smart grid itu misalnya smart grid. Iya, smart grid. Jadi maksudnya kalau kita di satu tempat di pusat, anggap aja di kantor pusat di SDM, Pak. Itu ada ruangan khusus misalnya. Ini ide. Sekarang belum ada. Jadi di situ tuh tertuang kalau misalnya peta Indonesia, kemudian di situ ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan sampai ke Papua, itu tertuang titik-titik di mana pembangkit listrik itu ada. Oh, maksudnya power grid di skala lokasi tertentu. Iya, iya, betul. Nah, dari situ nanti bisa langsung diklik, saya pengen tahu Sumatera ini bebannya berapa hari ini. Klik, sekian. Bisa itu keluar dari data kebutuhan. Kebutuhan, data existing yang sekarang ada, dan kalau ada kerusakan pun muncul di situ. Jadi bisa dimonitor semuanya di seluruh Indonesia. Kalau misalnya ada oversupply, dipindahkan melalui smart grid itu energinya pindahkan ke sana, minta sama operatornya pindahkan energi melalui jalur tegangan transmisi tegangan tinggi. Bisa kayak alur lalu lintas. Betul, jalan Pak. raya itu. Betul. Ini butuh infrastruktur dengan traffic, backbone yang sangat besar loh nantinya, Pak. Iya. Karena mengalirkan energi listrik dari power grid tersebut. Betul sekali, Pak. Iya. Jadi itu prinsipnya ada dua, Pak. Nah, kita bicara sekarang mengenai infrastruktur. Infrastruktur tadi kan kita bagi menjadi 3 bagian, Pak ya. Bagian pertama adalah pembangkitan. Nah, pembangkitan di sini kita bicara power plant. Ya. Power plant di sini kita bicara mengenai energi. Energi di sini kalau Bapak tadi sampaikan net zero emission, itu pemerintah memang punya target secara bertahap, gradually, sampai tahun 2060 itu sudah zero. Artinya energi fosil nol. Iya. Sekarang pemerintah memang sudah mulai, makanya nanti Pak Ganjar ini kalau melanjutkan programnya Pak Jokowi, itu nanti bisa melanjutkan program yang sudah ada. Jadi target yang sekarang ini tahun 2025 kan target energi terbarukan secara total kebutuhan energi nasional itu 23%, Pak. Nah, 23% ini kan terdiri dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik surya, pembangkit listrik biomas, pembangkit listrik angin, ya. Dan istilahnya bayu. Iya, angin.
Terus kemudian pembangkit listrik yang lain seperti biodiesel segala itu bisa. Biodiesel yang dari bahan nabati ya, Iya, bukan dari dan fosil mati. ya. Betul. Ini sekarang katanya sedang dikembangkan dan baru mencapai 35% komposisi dari fosil dengan bahan bakar nabati. Ya, itu yang dipakai untuk bahan Tapi bakar mobil minyak ya bakar individual minyak. ya, bukan di Nah, skala di situ power nanti plant ya. betul. Nanti kita bicara mengenai vehicle electricity. Nah, kita nanti bicara mengenai itu. Tapi kembali ke pembangkit tadi, Ya, Pak. bicara tentang infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu kita mempunyai target 23% di tahun 2025. Tapi sampai tahun 2023 ini baru tercapai sekitar, Bapak tadi singgung, sekarang ini baru mencapai 11, sekian persen, Pak. Oh, Ini udah 2023 ini. tinggal 3 tahun, Nah, 2 tahun lagi. kenapa di situ? Nah, Apa penyebabnya sehingga kita target disinilah. 2025 seharusnya Ya, segitu, betul. ini sekarang masih 11%. Betul. Di sini PLN mengatakan rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai hampir 100% atau 99, sekian persen, 99,6% secara total Indonesia. Nah, otomatis pembangkit kan mulai oversupply kalau misalnya ada. Nah, ini salah satu indikasi pertanyaan Pak Danang tadi, kenapa kok bisa terjadi? Nah, karena apa? Karena perhitungan nilai electricity, rasio electricity itu berdasarkan rumah tangga yang sudah ada listrik atau pelanggan PLN yang sudah ada listrik dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Nah, Baik ada ataupun belum ada. iya, betul. Jadi sekarang mencapai 96,6%. 99,6%. 99,6%. Iya. Jadi sebenarnya sudah terelektrifikasi dong. Iya, tapi kenyataan kan belum. Berarti ada miss di situ. Salah satunya miss yaitu orang yang di pedalaman sana hanya punya listrik surya, kalau siang nyala sampai sore mati. Sampai pagi. Nggak punya generator malam ya. Itu banyak, Pak. Yang PLTD nyalanya hanya malam doang, siang mati. Nah, seperti itu dihitung PLN itu 100%. Oh. Artinya keandalannya tuh tidak ada rumusnya. Nah, ini yang menyebabkan kesenjangan, salah satunya. Menyebabkan kesenjangan kenapa dikatakan 99,6% mendekati 100, tetapi kenyataannya kok masih kurang. Ini challenge ya, tantangan ke depan nih untuk presiden ke depan ya. Misalnya Mas Ganjar terpilih, maka beliau harus memikirkan nih elektrifikasi dan cara menghitung rasio elektrifikasi yang benar. Iya, betul. Sehingga tidak dianggap 100%. Iya. Karena pada kenyataannya juga belum gitu ya. Nah, kalau yang rumah-rumah tangga atau daerah-daerah atau kebutuhan-kebutuhan industri tertentu punya pabrik, terus mereka menyediakan sendiri power plant untuk kebutuhan mereka sendiri, atau rumah tangga dia punya diesel sendiri, itu terhitung dapat elektrifikasi atau enggak? Yang dihitung bukan artinya pabrik. Pabrik enggak dihitung? Enggak dihitung. Karena di rumah dalam tangga? Rumah tangga, betul. Iya. Jadi kalau rumah tangga punya mesin diesel sendiri untuk pembangkit listrik, untuk rumah tangga sendiri? Tidak dihitung, Pak, di dalam rumus. Karena itu yang masuk dalam pelanggan PLN. Ada yang tercatat seperti itu kan nggak terhitung. Jadi ada plus minusnya di situ, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kita kurang berapa sih kalau dilihat dari kalau kita melihat sebenarnya ada peta Indonesia yang paling banyak kurang itu di daerah Sumatera bagian tengah sama di Sulawesi dan Papua, Indonesia Timur, Pak. Itu masih banyak yang kurang. Sehingga pemerintah di dalam Perpres 112 tahun 2022 itu memberikan tarif untuk IPP, pengembang swasta, Pak. Itu harganya lebih tinggi, faktor pengalinya dibanding daerah-daerah yang lain. Karena di sana daerah yang agak terisolir, agak mungkin remote, tidak memiliki jaringan distribusi dari PLN, jadi mereka diperbolehkan membuat pembangkit sendiri. Artinya swasta ini bisa menawarkan
pembangkit listrik di sana, oke. tapi tetap nanti disalurkan melalui Ya, on-grid karena PLN. on grid ya, karena Iya. undang-undangnya begitu ya, Iya, distribusinya monopoli PLN nih. Betul. Nah, Itu menjadi salah satu yang menarik untuk kita pikirkan merubah regulasi di tingkat undang-undang, karena saat ini Indonesia mengalami situasi bahwa undang-undang mengamanatkan hanya PLN yang memiliki hak betul. distribusi, Betul. tapi produksi boleh provider swasta, Betul. produksi plannya itu. Betul, Pak. Itu Betul. pemikiran Pak Joko gimana nih ke depan? Mestikah kita mengubah undang-undang itu sehingga distribusinya juga bisa lebih mudah dilakukan? Iya, menggarisbawahi yang disampaikan Pak Danang tadi memang benar Pak Danang. Undang-undang energi terbarukan itu sudah dimulai sosialisasi ke masyarakat, ke pakar, ke university, akademisi. Itu sejak 2019, Pak. Tapi sampai hari Lumayan ini baru ya? masih draft RUU aja. Belum rampung. Belum selesai. Artinya di situ harus mengakomodir apa yang Pak Danang sampaikan tadi, undang-undang itu. Karena berbicara power plant yang berbasis batu bara, berbasis fosil, atau mesti bergeser menjadi power plant yang lebih zero emission, Yang lebih green. green. Nah, kalau gas bumi itu termasuk yang mana, Pak? Gas bumi Panas itu bumi, panas bumi geothermal, Pak. Geothermal masuk energi terbarukan ya? juga. Oh, berarti itu nanti mesti ditampung di dalam draft UU yang Iya, baru ini. betul. Artinya Energi di situ lebih green kan? Iya, termasuk energi current, ocean, ombak. Iya, ombak itu juga masuk. Terus sekarang mungkin tahun 2032 kita sudah punya PLTN, Pak. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Mau digulirkan lagi tuh. Iya, Kemarin Pak. kan penolakannya besar banget tuh. Betul, betul. Melihat masyarakat trauma di Chernobyl dulu ya, Pak ya. di Chernobyl, Rusia. Fukushima, Jepang, itu kan Betul. jadi masalah. Jadi orang sedunia trauma. Padahal ya sebenarnya teknologi sekarang jauh lebih memadai untuk safety-nya kan. Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, Pak Joko, di tingkat 3 calon presiden kita ini tampaknya sampai sekarang belum ada yang berbicara tentang itu, Pak. Betul, Pak. Pak. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Nah, Apa mereka takut untuk bicara itu? iya. Sebenarnya energi ini sangat penting. Kalau bakal calon presiden ini sudah mulai memasuki energi atau mengenai ketenaga listrikan, jadi harus mempunyai pandangan yang view-nya itu luas. Bapak tadi sudah menyinggung di awal dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kita ini di bidang energi terbarukan ini kaya, Pak. Kaya akan energi terbarukan. Tetapi pemanfaatannya masih kurang. Bapak sebutkan angka-angka tadi. Di sini juga kalau kita lihat, panas bumi itu baru terpakai 4,9%, Pak. Woi. Kemudian hidro ini baru terpakai 8 sekian persen dari total yang ada. Kemudian bioenergi itu baru 5,1. Bioenergi itu yang apa? Dari termasuk biomass, ya, sampah segala ya Pak ya, cangkang jadi energi itu. Kemudian surya itu baru terpakai 0,04%. Tapi sekarang digenjot, yang paling banyak menuju tahun 2025 yang pemerintah punya target 23% itu sekarang surya, Pak. Sekarang banyak mulai PLT surya terapung. Jadi di danau itu dikasih surya atasnya, panel surya. Nah, itu nanti jadi energi berapa megawatt. Kan Pak Jokowi juga udah bangun tuh PLTS cukup besar di NTB kalau nggak salah ya. Di NTB ya. Ya, di NTB, Pak. Kemudian di Jawa Barat itu banyak juga. Nah, ini menjadi menantang ya ke depan ya, bagaimana pemanfaatan energi surya. Ini masalah kendalanya yang terjadi saat ini, katanya power factornya di solar cell itu rendah sekali gitu. Ya, kalau bicara power factor itu bicara mengenai coefficient factor ya, CF. CF atau ya.
Jadi CF-nya untuk surya memang rendah karena kan baterainya ini masih mahal, Pak. Oh, Jadi, penyimpanannya. dia nggak bisa nyimpan, hanya Ya, menyimpan ya, sementara langsung dipakai tanpa baterai. Nah, itu CF-nya rendah. Makanya harus di hybrid. Di hybrid dengan yang paling andal itu sebenarnya air, Pak. Seperti di Jeneponto, di mana Sulawesi itu, satu lagi Jeneponto itu apa yang Bayu, Pak. Ya. Itu CF-nya kecil, hanya sekitar 37%. Oke. Padahal kalau untuk PLTA itu bisa sampai 80%, Pak. Karena dia CF-nya. langsung menggerakkan generator ya. Jadi dari medan Renewable magnet. energinya, hidronya ini ada setiap saat. Ya. Ya, untuk gerakkan Dari aliran generator air, tadi. generator, Iya. induksi magnet, Betul. menjadi listrik. Betul. Nah, ini kan sistem yang berbeda dengan solar Ya. cell yang tidak ada induksi magnetiknya ya. Itu maka Iya. sebabnya power factornya rendah ya. Ya, jadi dia nggak punya penyimpanan, Tempat Pak. penyimpanan seperti baterai ya. Betul, makanya Pak Jokowi sekarang mengembangkan smelter. Smelter nikel di Morowali, di Gresik atau di tempat lain. Ini akan diarahkan untuk menjadi Yes. tempat penyimpanan arus listrik dari tenaga surya. ya? Betul. Bukan hanya untuk mobil-mobil electric vehicle. Ya, termasuk penyimpanan ini, Pak. Oke, menarik. Oke. Iya. Nah, Pak Joko, satu lagi pertanyaan untuk segmen yang pertama ini. Yang kalau Pak Joko lihat saat ini pemanfaatannya masih sangat rendah. Ya, apa kira-kira tantangan ke depan supaya utilisasi atau pemanfaatannya ini bisa melompat cepat, tidak secara pelan-pelan grafiknya. Ini Betul butuh sekali, lompatan, Bapak. Pak. Betul Karena sekali, kita Bapak. punya target pendek sekali kan. Betul sekali. Nah, apa Jadi, kira-kira ide Pak Joko? Untuk Pak Ganjar ke depan, kalau beliaunya terpilih, itu program 2023 sampai 2024 sampai 2029 ya Pak ya. Itu harus proses perizinan lebih dipermudah. Perizinan khusus sektor energi. Sektor ini. energi. Energi terbarukan tentu Iya. saja ya. Memang waktu itu Pak Jokowi bilang jadi satu pintu. DPMPTSP ya Pak ya. Melalui OSS. OSS. Nah, kalau BKPM dulu sekarang, betul dulu untuk mendapatkan izin untuk bisa operasi pihak swasta ini IPP untuk pembangkit Pak, itu bisa 100-an lebih izin Pak. 100 izin, 100 Betul. lebih izin hanya untuk sektor energi pembangkit. Masya Allah. Iya. Ya, Dan itu ngurus izinnya bisa bertahun-tahun Pak. Saya pernah ngurus 7 tahun itu belum selesai. 7 tahun. Hanya Terus izin. ganti presiden itu Pak. Udah 2 periode. Nah, makanya Pak Jokowi sudah mempersimpel perizinan lewat BKPM RI melalui OSS, tapi masih ada. Harus ada pengawasan nih OSS ini, Pak. Sekarang pengawasan OSS dari mana? OSS itu sendiri tidak memiliki badan pengawas. Ya? Iya, betul. Di BKPM ini ya udah pasrah neng kono. Iya. Seperti izin lokasi dulu, sekarang namanya PKPR, itu masih kembali lagi ke daerah. Apa namanya PKPR? PKKPR. PKKPR. Apa Ya, itu? itu Terkait izin apa? lokasi. Oh. Kalau dulu izin lokasi diterbitkan PHO. bupati. Izin lokasi terbitkan bupati, Pak. Oke. Kalau sekarang diterbitkan OSS, tapi kembali ke daerah harus mendapat rekomendasi dari BPN, dari tata ruang. Nah, ini lama juga di daerah. Kalau sudah oke, baru daerah ngeklik. Yang repot lagi izin lingkungan. Izin lingkungan terkait, ini Kementerian Kehutanan harus turun ke bawah, harus ngerti ngurus izin lingkungan ini bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau udah terkait sama AMDAL. Nah, ini bisa tahunan. Sampai kalau konstruksi itu udah selesai, izin lingkungan belum selesai. Ini harus Jadi mereform justru di regulasinya ya, bukan soal teknikal. Nah, yang kedua Pak, di samping elektrisitynya. perizinan, pemerintah juga harus mendorong di bidang pendanaan. Nah, sekarang bank-bank itu takut karena itu berbasis risiko tinggi, Pak. Pendanaan untuk kredit. Iya, untuk kredit. Kredit usaha. Betul, Pak. Tentu kelas besar ya. Betul.
Jadi dunia perbankan masih khawatir untuk memberikan khawatir, kredit Pak. terhadap Iya. apa namanya Pembangkit listrik. manufaktur pembangkit listrik. Iya. Oke. Itu masih ada kendala juga. Jadi oke, teman-teman, di segmen ini kita bisa melihat bahwa ada dua kendala besar yang harus diatasi oleh Mas Ganjar Pranowo sekiranya beliau menjadi presiden, yaitu pertama adalah regulasi perizinan terkait dengan pembangkit listrik energi terbarukan, yang kedua terkait dengan Pak Joko, istilah Pak Joko apa tadi secara mudah bahas, yang kedua terkait dengan mekanisme OSS, karena ini terkait dengan Perizinan dan perbankan, Pak. AMDAL yang berat gitu, termasuk kategori risk base gitu. Iya. Dan kedua masalah perbankan, karena perbankan juga masih bukan reluctant ya melihat ini inovasi yang masih penuh risiko ini kalau tanam kredit ke situ ya. Betul, pasti risiko. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi di segmen kedua dan kita akan break sebentar. Tunggu kita kembali ke segmen kedua. Teman-teman, kita sudah sampai di segmen kedua bersama Pak Joko. Tadi beliau sudah jelaskan banyak sekali tantangan renewable energi di Indonesia. Ingat, Indonesia adalah bagian penting dari percaturan dunia terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kita punya target dari negara-negara lain di seluruh dunia ketika kita selesai menjabat, Bapak Presiden Indonesia menjabat sebagai ketua G20 saat itu. Nah, Pak Joko, yang menarik dari yang Bapak sudah sampaikan tadi, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Mas Ganjar Pranowo sekiranya beliau nanti menjadi presiden di Republik Indonesia. Pertama terkait dengan mereformasi regulasi perizinan, kemudahan agar swasta-swasta, investor-investor terkait renewable energy itu harus mudah ini. Targetnya ini kan jalan bukan jalan leha-leha nih. Butuh kecepatan tuh Pak Joko. Betul. Jadi reformasi perizinan itu menjadi penting. Kedua mengenai perbankan. Nah, perbankan ini juga harus menjadi bagian dari permainan implementasi investasi di renewable energy. Saya perlu tanya Pak Joko, di negara-negara lain tampaknya cukup maju juga Pak Joko. Apa yang Pak Joko pelajari di dunia internasional terkait misalnya China? Mereka maju banget loh di pemasangan energi surya, energi angin. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Bapak pelajari itu situasi internasional? Iya. Makasih Pak Danang. Jadi kalau kita membandingkan kondisi ketenaga listrikan khususnya energi terbarukan di Indonesia dengan di luar negeri, khususnya Cina, ini luar biasa. Cina ya, karena Cina ini sekarang sebagai benchmarknya baik teknologi maupun termasuk energi terbarukan ini Pak. Baru-baru ini Cina juga membangun ribuan megawatt untuk energi air. Dari sungai apa namanya itu? Lupa saya ya. Tapi itu sungguh luar biasa. Indonesia belum ada yang besar seperti itu. Paling ada itu sifatnya kaskade ya. Nah, seperti itu. Jadi di situ pemerintah itu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi. Karena kalau dengan dana pemerintah sendiri kan tentunya nggak sanggup. Jadi diperlukan gelar karpet merah agar investasi masuk khususnya di bidang energi. Ini sangat menarik Pak. Kalau misalnya pemerintah
membuka kesempatan dengan berbagai kemudahan agar investasi itu bisa masuk, baik investasi dari lokal maupun dari luar negeri. Ya. Nah, terkait dengan kemudahan itu tadi kami menyoroti tadi di sesi yang tadi disampaikan kan Pak, hambatan-hambatan untuk Pak Ganjar ke depan nanti di samping regulasi perizinan, pendanaan yang berbasis risiko, perbankan masih takut-takut ya, sehingga dikenakan bunga tinggi. Asuransi masuk juga masih takut-takut sehingga biaya asuransi tinggi. Itu menjadi capeknya tinggi nanti. Kalau capek tinggi nanti tarif nggak masuk. Dampaknya masyarakat beli listriknya tinggi, iya kan? Nah, satu lagi Pak. Tapi kita kan punya biaya harga listrik tunggal ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Sekarang melalui Perpres tadi. Nah, masalahnya di sini PLN sekarang berdasarkan Perpres itu melelangkan Pak, harga itu dilelangkan. Jadi harga beli PLN kepada power plant provider. Iya, betul. Iya. Seperti contoh sekarang baru berjalan lelang kuota tersebar Sumatera 250 megawatt. Jadi 250 megawatt listrik yang dibutuhkan negara melalui PLN itu dilelangkan mulai dari Aceh sampai Lampung, Pak. Oh, ini terobosan bagus atau enggak menurut Pak Joko? Bagus bagi PLN karena PLN mungkin dari sisi BUMN-nya dia benefit atau tidaknya dari situ ya. Nah, tetapi dari pengembangannya itu bertolak belakang. Karena apa? Pengembangan itu maksudnya dari sisi investasi masuk. Kalau harganya nggak masuk, hitung-hitungannya kan saya investasi ini untung atau enggak. RR saya bagaimana? NPV-nya gimana? Kembali modalnya berapa lama? Kan karena hitungannya yang dilelang begitu. oleh PLN adalah kuota supply-nya dengan harga sekian. Iya, harganya itu ditetapkan, Bapak tadi sampaikan, pemerintah sudah menetapkan harga. Ya. Tetapi PLN itu melelangkan itu nanti diadu dari Aceh sampai Lampung yang khusus Sumatera tadi, harga terendah, Pak. Jadi kalau yang dalam Perpres itu kan harga tertinggi. Misal ada kelas 0 sampai 1 megawatt, harga sudah ditentukan sekian, dari 1 sampai 10 tahun, kemudian 11 sampai 30 gradasi turun harganya. Begitu pula untuk yang 1 sampai sekian megawatt, itu harganya sekian. Sampai yang di atas 100 megawatt harganya sekian. Ini harga tertinggi. Ini kalau ini diterapkan menarik Pak, investasi masuk. Tetapi PLN melelangkan, ayo ikut lelang, tapi harga yang terendah yang saya ambil. Nah ini tarung. Kalau harga terendah yang diambil dari kacamata PLN berhemat, tapi dari kacamata para investor ya bisa untung Pak. Orang untung itu. Mereka membangun dengan sekian triliun investasi, tapi dibeli oleh PLN dengan harga terendah yang masuk dengan perhitungan PLN. Iya. Kan betul. PLN bisa mensubsidi juga nanti kepada masyarakat ketika dia jual. Iya, harusnya begitu. Tapi kenyataan sekarang kami jual ke PLN ini satu KWH-nya ini untuk di Jawa ya Pak. Di Jawa itu di bawah 1.000 Pak, Rp800 per KWH. Sementara PLN jual ke masyarakat berapa Pak? 1.400. 1.400 Pak. Nah, itu udah dapat marginnya bukan banyak subsidi lah. Makanya. Untung saja nih. Iya, untung. Nah, di sini kita di Sumatera kisaran berapa PLN beli? PLN beli untuk PLTA itu yang 20 sampai 50 megawatt klasifikasi PLTA itu PLN membeli sebelum Perpres ini diterapkan, kan baru mau diterapkan tahun ini Pak Perpresnya yang harganya menarik sebenarnya. Itu 899 rupiah per KWH. Sementara Sumatera harganya kan nasional, 1.400 masyarakat beli. Nah itu. Nah jadi sekarang PLN sebenarnya punya margin lah, punya 600 margin. perak lah, cukup baik lah. Per KWH itu kali. Betul Pak. Nah bicara mengenai PLN Pak. Oke, ini pertanyaan saya yang terakhir itu sebenarnya. Apa yang Bapak pikirkan mengapa PLN masih
tampaknya business as usual, tidak melakukan satu reformasi di dalam diri PLN itu sendiri, sehingga dia bisa menjadi satu BUMN yang bisa menjalankan public obligation, kewajiban melayani publik, dan sekaligus mengambil, ya memang harus profit lah, benefit. Nah ini kan tampaknya belum terlihat ada reformasi yang cukup serius dilakukan oleh PLN. Benar sekali Pak. Jadi di sesi 1 tadi saya sampaikan kalau sampai 2023 itu 11,6% per tahun 2023 bulan lalu ya. Saya koreksi berdasarkan data Kementerian SDM yang baru itu 17,9% Pak. Jadi tahun 25 tetap masih kurang banyak. Karena tahun 25 harus target 23%. Ini masih banyak. Kalau melihat PLN yang sudah punya rencana RUPTL itu 10 tahunan Pak, itu nggak akan bisa ngejar tahun 2025 itu 23%. Artinya Pak Ganjar nanti harus genjot kerja keras untuk menuju Indonesia target Emas 45 sampai 2060 nanti zero energy. Ini zero fossil energy. Sebenarnya sekarang juga pengembang untuk asosiasi, maksudnya pengembang di energi terbarukan ini ada namanya kredit karbon, Pak. Kredit karbon itu kalau kita bisa menurunkan emisi sekian persen, kita dapat pembayaran dari luar negeri sebesar sekian rupiah. Jadi lumayan itu kalau di luar perhitungan, tapi kita dapat bonus tambahan. Itu semoga bisa terrealisasi, karena selama ini orang bicara kredit karbon juga utopis banget, nggak ada realisasi. Ini permasalahannya kalau kita sudah kontrak sama PLN tempo 20 atau 30 tahun, kredit karbonnya diminta sama PLN. Harusnya diberikan sama pengembang itu sendiri Pak, sampai nanti BOT diserahkan PLN, baru PLN yang ngambil. Yang kredit karbonnya di awal sudah diminta PLN. Ya, menarik. Jadi memang skema BOT di industri energi terbarukan juga belum punya roadmap yang cukup implementatif ya Pak Joko ya. Kalau lihat jalan tol itu kayaknya pengembang masing-masing dengan BUMN karya yang lain dan Kementerian PUPR tampaknya berjalan agak baik lah, sekarang udah lebih mulus lah. Tapi di sektor energi ini kayaknya belum ada sebuah peta jalan yang menarik buat para investor ya. Iya Pak, betul. Kan saya dengar juga lelang-lelang yang dilakukan oleh PLN juga tertunda terus ya. Betul. Apa menyebabkan ini para investor kurang tertarik? Itu gara-gara masalahnya belum ada perpres tentang harga beli dari PLN ya. Perpresnya sudah ada Pak, cuman implementasinya masih ragu-ragu PLN Pak. Karena ini baru pertama kali ya, terbit tahun 2022, mau dipakai 2023 ini. Seharusnya 2023. Iya, ini masih ragu-ragu PLN menerapkannya. Iya. Oke, jadi salah satu kata kunci untuk permasalahan di bidang renewable energy ini adalah sebuah reformasi kebijakan atau reformasi dari kewenangan atau reformasi dan hak dan kewajiban dari PLN itu sendiri. Saya kira begitu ya Pak Joko ya? Betul. Sementara ini PLN sangat monopolitis ya, satu-satunya BUMN di Indonesia yang memiliki kemampuan atau diperbolehkan untuk mendistribusikannya. Betul. Nah, mengenai masalah produksi itu sendiri udah boleh swasta ikut ya kan, tapi dibeli oleh PLN. Dan PLN yang menjual ke masyarakat melalui skema distribusi. Iya. Nah, di sektor distribusi itu Pak Joko punya pemikiran baru nggak? Atau tetap aja dibiarkan kepada PLN? Di sini Pak, kita bicara mengenai PLN ya, karena memang perintah undang-undang itu kan kekayaan alam dikuasai sama negara ya, melalui dalam hal ini PLN. Nah, PLN ini juga mohon maaf kalau dari kacamata kami itu nanti juga Pak Ganjar untuk izin untuk mereformasi PLN ya, supaya PLN itu nggak terlalu gemuk Pak. Kalau gemuk itu bergeraknya kan susah, ya kan? Nah, kembali ke distribusi. Bapak lihat PLN overweight atau gemuk? Overweight Pak. Ya bahaya, nanti bisa jatuh sakit itu Pak. Iya. Kembali pertanyaan Bapak tadi di distribusi harus bagaimana? Kalau saya menyorotinya mulai dari
tiga tadi Pak, kita bicara mengenai ketenaga listrikan itu ada tiga. Jadi satu bidang pembangkitan, kedua bidang transmisi, yang ketiga bidang distribusi Pak. Nah, sekarang PLN itu ini dikuasai semua sampai PLN Pak. Ya, dari hulu Baik sampai hilir pembangkit sampai hulu sampai ke hilir. Ya. Nah, sekarang alangkah baiknya biar tidak terlalu gemuk, pembangkitan itu oke lah, tetap PLN atau PLN mengambil distribusinya. Kalau PLN distribusinya mungkin buat BUMN lain atau badan atau sejajar Swasta. dengan swasta. Kalau swasta tapi harus dikontrol sama pemerintah Pak. Oke, karena menyangkut hajat Menyangkut hidup hajat orang banyak. Iya, Oke, karena energi listrik kan termasuk strategis Ya, nasional. betul. Nah, pembangkit ini dibuat BUMN sendiri Pak. Biar nggak terlalu gemuk, lepaskan dengan tubuh PLN itu. Kemudian transmisi, transmisinya juga dipegang sama bukan tubuh PLN Pak sendiri. Nah PLN fokus saja di distribusi. Kalau untuk distribusi kan nanti dia mendapatkan profit benefit. Ya. Nah itulah yang dia Untuk di saluran BUMN. ke rumah tangga, ke daerah industri, itulah Betul. harusnya di situ aja gitu ya. Iya. Coba, nah distribusi ini untuk ke depan ini kalau kita kembali, sekarang untuk tahun 2002, taruhlah di 2024 itu rasio elektrifikasi sudah tercapai semua, tapi yang pelosok-pelosok masih belum. Jadi Pak Ganjar harus melihat mulai dari pinggiran Pak, pinggiran artinya desa tertinggal, daerah 3T, Terluar. perbatasan wilayah, ya tertinggal, terluar, ya terbelakang, ya itu harus diperhatikan. Di situ prioritaskan listrik, di sana masih kurang. Saya ke Mentawai Pak, di Mentawai itu listrik masih PLTD, jadi kalau malam ada, kadang nggak ada, nah itu Diesel. diesel Pak, membakar listrik, membakar uang. Nah itu harus perhatikan di sisi sana nanti Pak Ganjar. Kemudian yang keduanya di distribusi itu, kalau sekarang kan sudah mulai listrik itu pakai token Pak. Nah, kalau yang di rumah itu nenek-nenek atau kakek, kalau tokennya habis gimana? Dia manjat kursi, mencet-mencet susah. Nah itu teman-teman yang muda-muda untuk mengembangkan supaya pakai handphone aja atau pakai barcode, diginikan klik sudah langsung masuk. Nah itu perlu dipermudah, User friendly. Iya, seperti itu sehingga bisa dari sisi pelanggannya juga terpuaskan, sisi PLN-nya juga bisa memberi satisfaction kepada pelanggannya Pak. Oke, menarik. Jadi memang ada banyak inovasi yang bisa diterapkan di tingkat hilir ya. Iya. Kalau di tingkat hulu mungkin teknologi padat itu. Iya Pak. Mungkin ya pemikiran-pemikiran baru terkait renewable energy berangkatnya dari hulu kan Pak, bukan di hilirnya nih. Betul. Iya benar juga. Iya. Oke, ya Pak Joko punya pemikiran lain terkait dengan implementasi renewable energy yang selama ini memang padat investasi ya. Sangat-sangat investasi yang sangat mahal dibutuhkan untuk benar-benar bisa mengubah dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, apakah ada contoh-contoh yang Pak Joko pernah pelajari di negara lain atau barangkali juga di Indonesia, pembangkit-pembangkit yang sifatnya murah investasinya gitu Pak Joko? Kalau tadi Pak Jokowi udah bilang tentang mikrohidro, tapi mikrohidro juga nyatanya nggak terlalu ekstensif dipakai di pedesaan gitu. Apa problem-problemnya sehingga Pak Joko bisa kasih Pak Ganjar masukan baru supaya ada implementasi energi yang terbarukan di tingkat masyarakat kecil, bukan di tingkat dunia usaha. Iya Pak. Jadi kembali pertanyaan Pak Danang tadi, untuk inovasi kedepannya kita harus ini Pak, membuat energi itu dirasakan sama rakyat. Energi sama rakyat. Sebenarnya saya menanggapi pertanyaan Pak Danang, energi untuk renewable energy khususnya hidro, orang bilang mahal, sebenarnya murah Pak. Sebenarnya murah. Mahal itu implementasinya rendah sekali saya lihat. Ya,
Padahal murah, gampang murah gitu. sebenarnya. Teknologi Beli dalam negeri bisa. alternator mobil dikasih kincir angin pun jadi Iya betul, listrik gitu. betul. Tapi kok Masyarakat kita pakai orang-orang dinamo sih kan gawe jadi listrik gitu Pak. Iya. Ya. Iya. Kalau yang dulu baling-balingnya pakai kayu dia Pak. Pakai Ya, kayu ya, juga ya. masuk ke dinamo jadi listrik juga dia. Nah murah sebenarnya teknologi. Cuman di sini menjadi mahal itu kalau kita yang bangun PLN Mm-mm. Indonesia Power misalnya Pak, dibanding yang bangun dari swasta. Hmm. Ini perbandingannya sangat menyolok Pak. Kalau swasta membangun per megawatt itu total sampai pembebasan tanah dan itu COD, istilahnya listrik nyala, itu per meganya sekitar 20 sampai 25 miliar per megawatt. Oke. Tetapi kalau PLN bangun, ini bisa 40 miliar per megawatt. Gapnya jauh banget. Nah, Kenapa bisa begitu? di sini. Kalau bagi swasta, pertama yang penting listrik nyala dan andal. Ya, nanti perbaikan pelan-pelan, Pak. Seperti kita harus membuat pagar di sepanjang saluran waterway. Itu sambil berjalan saja. Tapi nggak usah diinvestasikan langsung. Nah, kalau PLN mungkin langsung perfect. Gedungnya juga gedung tinggi, power house-nya itu yang bangunannya mahal. Tapi kalau swasta bangun, yang penting power house itu nggak kehujanan. Efisiensinya tinggi Efisiensi, penghematan, sehingga harganya jauh lebih murah. Nah, tetapi keandalannya tinggi. CF faktornya tadi kan kalau kita bicara mengenai standar teknis, minimal 65% Pak CF untuk air. Tapi aktualnya kalau cara perhitungan hidrologinya itu benar, dia bisa sampai 85%. Artinya itu handal, nggak perlu ada hybrid lagi. Cukup pakai listrik air itu aja cukup. Nah, di daerah-daerah Pak, itu memang kelemahannya air itu hanya tempat Pak. Tempatnya tertentu. Di daerah yang ada gunung, ada head, ada air, itu baru dibangun PLTA. Ada atau aliran PLTM. yang cukup kuat untuk bisa menggerakkan dinamo ya. Ya, ada head, berarti ada aliran yang kuat. Nah, kemudian baru itu didistribusikan ke masyarakat. Nah, tapi kalau kita bicara energi surya, di sembarang tempat bisa. Ya. Makanya energi surya ini mulai banyak dikembangkan. Seperti PJU, Pak. PJU udah ada energi surya kan itu. Nah, itu langsung dirasakan masyarakat. Ada kotak untuk menangkap sinar matahari itu ya. Betul, di Langsung situ. menyalakan lampu malaman. betul. Itu tetap harus ada baterainya kan, Pak? Kalau yang sekarang ada itu hanya menyimpan sementara, Pak. Jadi baterainya nggak terlalu penting lah ya. Iya. Kecuali dipakai rumah tangga ya, Pak. Nah, banget rumah tangga nyalain penting. nggak mampu. Iya, betul. Betul, Pak. Oke. Yang berikutnya saya mau tekankan lagi bahwa kalau oversupply kita harus punya inovasi, Pak. Jangan peluang energi yang banyak itu terbuang, Pak. Seperti tadi di awal Pak Danang juga menyampaikan angka-angkanya. Potensi dari hidro sekian yang terpakai bersekian persen. Betul. Potensi dari biomas sekian baru terpakai sekian persen. Nah, data Bapak tadi keren banget tuh. Nah, dari situ Pak, Yeah. kita harus bisa punya inovasi. Salah satu pemerintah Pak Jokowi ini, antara lain ada motor listrik, mobil listrik, vehicle Mobil electricity, ya kan Pak? Nah, itu untuk menyerap energi yang ada, yang oversupply. Kemudian Pak Ganjar ke depan juga termasuk motor listrik sementara disubsidi, mobil listrik subsidi supaya masyarakat terbiasa pakai mobil listrik. Ya. Nah, itu menyerap energi yang sisa tadi, Pak. Itu di samping untuk Inovasi zero. ini juga diterapkan harusnya oleh PLN ya, jangan dihambat-hambat lah. Iya. Dorong Benar itu juga, peluang. harus didorong dong. Ya. Ya. Terus peluang pabrik baterai ini juga peluang, Pak. Benar. Peluang bisnis. Jadi rantai pasoknya jadi tumbuh semua ya. Iya, Pak. Betul itu. Nah, dan kemudian juga ke depan Pak Ganjar di 2004 sampai 2029 ini listrik ini harus banyak memasukkan investasi untuk membangun pabrik-pabrik.
Salah satu pabrik smelter dari hulu sampai ke hilir ada di Indonesia. Jadi mereka ini bisa menyerap energi listrik yang kita punya. Banyak pabrik kan banyak terserap. Kemudian di bidang kepariwisataan, kalau banyak pariwisatanya itu juga bisa menyerap energi kan, Mbak. Butuh lampu, butuh listrik, hotel dan sebagainya, nanti hidup semua. Ya, terus kemudian KEK, KEK ya, nah, itu juga banyak menyerap energi juga. Seperti sekarang Inalum itu di Sumatera Utara yang akan dikembangkan membutuhkan sekitar 1000 megawatt. 1000 megawatt. Nah, ini kan listrik yang nanti tersisa tadi bisa keserap. Atau ya kurang ya buat pembangkit. Siap. Jadi gitu ya. Jadi inovasi di hulu ini juga perlu melibatkan banyak stakeholder, dan PLN mesti berpikir untuk investasi di area-area yang selama ini mereka nggak invest ya, termasuk investasi di sektor apa tadi, nikel untuk baterai penyimpanan ya, di smelter ya, untuk memproduksi baterai penyimpan energi ya. Betul, Pak. Iya. Benar juga, karena energi yang dari surya kan lepas begitu saja kalau nggak disimpan. Betul. Beda dengan generator air ya. Ya, nah ini juga koreksi bagi Kementerian SDM. Kementerian SDM itu membantu masyarakat pedesaan yang belum punya listrik itu dibagi energi surya, Pak. Nah, seperti itu, kemudian dibagi-bagi supaya mereka punya. Nggak tahu saya tujuannya apakah mempercepat rasio elektrifikasi. Tapi kenyataannya mereka baru pakai 1 bulan rusak karena jaraknya jauh dari pusat. Jadi rusak habis. Nggak bisa 1 bulan udah nggak bisa pakai lagi. Jadi biaya yang mahal tadi terbuang. Masyarakat nggak tertolong. Itu banyak terjadi, Pak? Banyak kejadian di situ, Pak. Saya banyak keliling di daerah-daerah terpencil untuk membangun PLTMH. Nah, kendalanya banyak seperti itu. Jadi mirip-mirip kejadian di sektor pertanian tuh. Pemerintah membantu puluhan traktor di salah satu daerah, 2 minggu lagi traktornya udah hilang. Nah, 2 minggu. Ya. Ini masalah lain lah. Ya, Tapi itu kan juga harus kita bahas. Jangan sampai bantuan pemerintah terkait dengan energi di masyarakat terpencil justru sia-sia karena investasi yang mahal itu tidak dibarengin dengan maintenance atau proses SOP perawatannya ya. Jadi kalau ada kerusakan masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Banyak juga pemerintah dan Kementerian SDM memberi bantuan membangun PLTMH kecil untuk rakyat pedesaan, tetapi maintenance tadi nggak ada, Pak. Harusnya kasihkan ke masyarakat, dikelola sama koperasi misalnya. Koperasi ada pemasukan untuk kelanjutannya. Untuk maintenance itu membutuhkan sekelompok tenaga ahli yang mungkin bisa dikelola oleh koperasi setempat sehingga menjadi sustainable ekonominya muncul ya. Iya, betul. Jadi bantuan pemerintah nggak sia-sia karena udah dikirim nggak bisa diservis saking adohe terlalu jauh sehingga maintenance-nya jadi tidak tertangani ya. Itulah kendala-kendala yang ada. Jadi menarik sekali nih teman-teman Sobat Kerapu Channel, hari ini ya kita mendapatkan insight yang luar biasa dari ahli energi terbarukan Pak Joko Santoso. Ini penting bagi catatan untuk Mas Ganjar nanti ke depan untuk mereformasi tidak hanya regulasi, tidak hanya mendorong perbankan untuk ikut dalam investasi teknologi energi terbarukan, tetapi juga di dalam di dalam badan BUMN yang namanya PLN tersebut, dan juga Kementerian SDM ya, karena banyak sekali hanya mengejar untuk rasio elektrifikasi, tapi ternyata kemudian tidak terdapat upaya serius dalam konteks maintenance itu peralatan yang sudah disumbangkan dari pemerintah kepada daerah. Nah ini PR besar nih untuk Pak Ganjar ya, Pak Ganjar please perhatikan situasi energi terbarukan kita, dan nanti kita akan membantu Bapak untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan sektor energi. Jangan lupa Kerapu Channel juga berbicara terkait dengan sektor pertanian dan perbankan. Nanti kami akan kirimkan juga dari salah satu ahli kami di Kerapu Channel yang menjadi Sekjen RGB. Ternyata benar-benar kita bisa lihat sendiri kemampuan, kecakapan beliau untuk menerbitkan
inovasi baru di sektor ketenaga listrikan, terutama renewable energy. Pak Joko, sebagai last minute, adakah closing note Bapak? Ya Pak, untuk energi terbarukan ini berbagai stakeholder dari hulu sampai ke hilir harus terkonsolidasikan dengan baik dan diberikan regulasi yang jelas dari pemerintah, sehingga dari hulu sampai ke hilir ini semuanya bisa berkoordinasi dengan baik. Yang terakhir, kondisi saat ini kan semuanya dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara satu, yaitu PLN. Ya. Jadi Undang-undangnya begitu. iya betul, tetap dikuasai oleh BUMN, tapi PLN suruh milih atau milih di pembangkitan, di hulu atau di tengah transmisi atau di hilir distribusi. Nah, lainnya kasih BUMN yang lain. Menarik. Jadi ada pembagian kewenangan dari hulu, menengah sampai hilir ya. Sekarang dimonopoli oleh satu BUMN namanya PLN ya. Dan KPPU sekarang juga nggak bisa menegur PLN karena itu ada di undang-undang KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang biasanya galak banget kalau di sektor swasta terkait monopoli, tapi terhadap BUMN ya tidak punya daya. Harus dirubah dari undang-undangnya, Pak. Dari undang-undangnya. Iya, betul. Dan terakhir tadi terkait dengan undang-undang yang sedang disusun perubahannya. Iya, sekarang masih draft RUU ya. Draft itu termasuk RUU. pembagian kewenangan itu atau belum, Pak? Itu belum masuk, makanya kami mengusulkan dari beberapa akademisi yang beri masukan itu termasuk disoroti. Tidak hanya mengenai regulasinya saja, tapi kewenangan tadi juga perlu disorotin. Menarik, Pak Joko harus pikirkan tuh naskah akademiknya untuk memisahkan beberapa kewenangan sehingga semakin terkontrol, semakin bisa saling check and balance antara badan-badan usaha milik negara tersebut, sehingga monopoli tidak hanya terhadap satu manajemen PLN yang kita lihat saat ini juga ya secara finansial yang nggak perform banget gitu katanya kan. Betul. Betul. Jadi nanti ide-ide baru ini kita akan sodorkan kepada Mas Ganjar sebagai calon presiden, dan kita akan mengupas lebih jauh terkait dengan energi terbarukan bersama Pak Joko dan teman-teman lain di edisi berikutnya. Terima kasih Pak Joko, kita ketemu lagi di edisi berikutnya yang mengupas lebih detail terkait dengan energi terbarukan bersama dengan Pak Joko Santoso. Matur nuwun, sukses, sehat selalu.